Oke, halo guys semuanya. Kembali kita di Replicube gameplay gitu ya. Ya, khususnya di weekly puzzle. Ya, seperti biasa jadi kita akan melanjutkan ya kan. Yang kalau kemarin kita udah menyelesaikan puzzle yang ke berapa itu ya? Yang ke-17 ya kan. Puzzle yang ke-17 berarti sekarang kita masuk ke puzzle ke-18, masih di minggu ke-6 gitu ya. Berarti sekarang ya kan kita masuk yang hard gitu ya karena di akhir pekan seperti itu ya. Baru keluar tuh hari Jumat kemarin dan kita kerjakan di seperti biasa di hari Minggu gitu ya. Oke, let's go. Oke, jadi ya seperti biasa ya kan. Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang mengerjakan setelah di archive ya kan. Jadi kita nggak boleh mengerjakan apa namanya? Mepet-mepet gitu ya atau ya saat deadline berakhir gitu. Jadi kita harus mengerjakan segera mungkin. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, lihat nih ya. Tinggal 7 jam lagi guys, 7,5 jam lagi. Oh my god, harus kita segera selesaikan. Yaitu adalah Cup of Coffee by Collins Ashes. Nah, ini punya orang ya, bukan punyanya si developernya. Oke. Menarik. Ini katanya hard ya. Oke, ini hard tapi sepertinya tampaknya cukup nggak sederhana ya, tapi cukup sederhana. Karena kalau kita lihat yang ini tinggal kita return lingkaran dua dimensi ya kan dari atas. Kalau yang ini ya kan buat cangkir pegangannya ini lingkaran dua dimensi juga dari samping gitu. Bisa kita isi kopinya, pasang sedotan. Oke, sedotannya agak agak lain. Kita lihat dulu di sini. Hop, ternyata kopinya pun agak lain guys. Ada krim-krimnya gitu ya. Masih mengendap. Oke, bentar. Ini mau pakai modulus pun kayak nanggung ya. Ini kan di sininya full, baru di sininya yang rada-rada apa namanya? Misa-misa dikit gitu ya, nyatu-nyatu dikit. Oh my god nih, apakah kita akan terpaksa hardcore guys? Tidak tahu gitu ya. Udahlah kita lihat nanti. Lalu sedotannya ini nih juga agak-agak agak membagongkan ya. Biasa tuh kan kalau misalnya kita mau bikin diagonal tuh menggunakan rumus X tambah Y sama dengan sekian biasa gitu kan. Tapi ini kenapa seperti ini ya? Ini X tambah Y nya gimana nih konsepnya nih? Ada, oke lah, itu nggak apa-apa. Kita coba aja guys ya. Oke, kita coba aja. Itu oke, nggak usah banyak mengeluh, langsung kita gaskan. Oke, mulai dari atas dulu. Berarti ini kita data bersama ya. Berarti jangan pakai. Oh ya, kita pakai saja. Oh bentar. Kita nanti mau bikin lingkaran yang ini ya kan. Ini khusus untuk yang sama dengan nilai sekian. Dan mau bikin yang lingkaran di dalam ini yang rumusnya itu berarti kurang dari ya, kurang dari angka yang di luar sini gitu ya. Berarti ini kita bikin nested aja atau kita bikin ini deh variabel. Kita bikin variabel aja harus supaya lebih gampang ya. Oke, kita coba return dulu, kita cari itu angka berapa yang membuat si lingkarannya. Berarti lingkaran itu seperti biasa round square root dari ini nggak usah pakai absolute ding, x kuadrat ya kan ditambah itu z ya, z kuadrat. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ini kita butuh sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada 5, terus ada diagonal seperti ini ya, tanpa ada penebalan. Oke, 4. Oke, kalau 4 ada penebalan di sini, meskipun ini 5. Kalau 5, bentar. 1, 2, 3, 4. Oke, 5 cocok. Ada 2 diagonal di sebelah sini ya, tanpa penebalan. Oke, berarti 5 ya. Sama dengan 5. Oke, nice. Ini coba kita geser dikit X-nya. Apakah cocok? Ke arah minus ya, berarti ditambah 1. Kurang, tambah 2. Oke, cocok harusnya. Check it out, check it out, check it out. Oke, cocok guys. Nice. Nah, sekarang kita mau menentukan bahwa oh ya, ini dulu aja. Ini dulu aja. Berarti ini kita bikin variabel cup misalnya. Ini nggak usah pakai sama dengan 5. Siapa tahu nanti kita nanti akan membuat yang kurang darinya juga ya. Oke, lalu kita buat if cup sama dengan 5 dan return 1n ya, warna putih gitu ya. Wait. Round. Oke. Sorry, sama dengan guys. Maaf. Oke.
Oke, ini udah bagus. Kita tambahin n aja, tambahin n buat yang kurang dari ini ya, buat membatasi berarti kurang dari 5. Nah, di sini kita tulis aja n y itu kurang dari 5. Oke, nice. Oke, cocok. Sekarang kita buat dalamnya guys ya, dalamnya dulu aja. Berarti kalau dalamnya ya kan, ini kita kasih, oke, nggak usah kasih else ya, nggak usah kasih else dulu, kita langsung direct aja menggunakan if dulu, nanti tinggal kita perbaiki dikit gitu ya. Berarti if cup itu kurang dari 5 ya kan, n y itu kurang dari berapa ini? Kalau ini kan dia y nya 4, berarti kurang dari 5. Kalau ini y nya 3, berarti kurang dari 4 guys. 16 dulu aja ya, 16 dulu aja. Oke, dapat. Oh iya ding, cangkir tuh bawahnya masih ada ini ya guys ya, alasnya gitu ya. Nah, nanti kita bikin juga ini. Tapi sekarang ya, nanti aja deh. Dia kan menutup. Oke, nanti aja kita return nanti ini bukannya kurang dari 5, tapi langsung sama dengan ini aja, sama dengan -8 gitu ya. Oke, lanjut. Kita mau bikin lagi ininya, kupingnya. Berarti if ya. Sekarang berarti yang jadi panutannya adalah x dan y. Berarti if, oke, kalau kayak gini kita cuma pakai sekali doang nggak sih? Karena dia kan x dan y ya. X dan y ini kan beda sendiri dia. Enggak yang kayak di atas ini kan. Iya, berarti cuma pakai sendiri ya, berarti kita langsung aja nggak usah pakai variabel ya. Berarti from square root. Nah, ini kita ganti yang awalnya xz jadi x dan y gitu ya. X kuadrat ditambah y kuadrat ya kan, itu sama dengan 5 lagi mungkin. Oke, ini kita coba sesuaikan x-nya itu. Oh bentar, kita lihat dulu ukurannya ini bener apa enggak. Nah, ini ya, ini dia penebalan. Di sini nggak ada penebalan nih guys, berarti nggak 5, lebih kecil berarti kemungkinan 4. Oke, lebih cocok. Oke, sekarang kita ubah koordinatnya si x ini, kita geser ke kanan, berarti kita kurang sebanyak 2 mungkin. Kurang 3 berarti. Oke, nice, cocok. Kemudian y nya kita ubah ke bawah ya. Berarti kalau ke bawah kita plus 2 mungkin. Oke, nice, cocok. Kita coba comparisonnya. Oke, that's it bro, perfect match. Oke, berarti tinggal kita tambahin n di sini. N nya itu adalah ketika z nya ini ya. Nah, wait. Nah, ini z kuadrat itu kurang dari 4 ya, kurang dari absolut 2 ya. Z kuadrat itu kurang dari 4. Nice, that's it bro. Show comparison. Oke, nice. Oh, dikit lagi guys. Oh my god, secepat ini. Dikit lagi guys. Oke, sedotan sekarang ya. Sedotan ini kalau kita lihat dia menimpa semuanya ya. Ya, dia menimpa semuanya, menimpa gelasnya, menimpa kopinya juga. Artinya apa tuh Bang Messi gitu kan? Artinya kita harus membuat dia di paling atas. Membuat dia di paling atas. Oke, let's go. Di atas ini ya. If ya kan. Berarti di sini kita mau mengambil ketika nilai x dan y-nya itu gimana coba? Kita harus bisa cermat sedikit ya guys ya. Nah, kalau kita lihat di sini lihat ya. X dan y, -3 -7, -3 -6, -2 -5, -2 -4, -1 -3, -1 -2 dan seterusnya sampai 47. Kalau kita lihat ya, misal di 47 dan 48 ini, 48 artinya ya kan, artinya y sama dengan 2x ya kan. 8 sama dengan 2 dikali 4. Oke. Ya, betul. Kalau ini y sama dengan 2x juga ya kan. 4 sama dengan
7 sama dengan 2x, yaitu 4 dikali 2, tapi dikurang 1. Jangan lupa dikurang satunya. Artinya di sini mau nggak mau kita kayaknya ya harus membuat 2 persamaan ya guys ya. Iya, harus membuat 2 persamaan. Oke lah guys, berarti if ya y itu sama dengan ya kan 2 dikali x wait sama dengan 0 gitu. Coba dulu nggak bisa guys. Kok sama dengan 0? Kok sama dengan 0 sih? Ya iya sama dengan 2 kali x doang guys. Nah gini. sorry. Kenapa sama dengan 0 ya? Ini kebiasaan gara-gara apa namanya? Gara-gara mencari nilai ketika x tambah y sama dengan 0 gitu ya, atau x kurang y sama dengan 0. Jadi ke bawah. Oke, cuma gini doang ya guys ya. Karena kan udah ada persamaannya di sini. Sorry. Oke, kita dapat 1. Yang satu lagi berarti kita tambahin or gitu ya. Or y sama dengan 2 dikali x, ya kan? Terus minus 1. Nah, oke, dapat guys. Sekarang tinggal kita sesuaikan, berarti nah gini ya. Oke. Artinya z-nya ini ya kan. Oke, kita berarti ambil nilai z-nya itu hanya di 0 dan minus 1. Wah, hardcode lagi, guys. Oh my god. Ini kita kurung berarti ya. Ini kita kurung. And z itu kurang dari z itu kurang dari 2 and z itu lebih dari minus 1. Z kurang dari 2, oke. Z lebih dari minus 1. Sorry, kebalik. Z lebih dari minus 2, and Z-nya itu di sini kurang dari 1. Nah, gini ya. Oke, nice. Easy peasy lemon squeezy. Oke, sekarang kita tinggal buat. Oke, jangan lupa bawahnya sini ya. Oke, bentar. Bawahnya ini berarti kan dia juga harus menimpa si sedotannya. Kalau dia menimpa sedotannya, artinya bawahnya ini kita harus letak di atas. Berarti dia di atas sedotannya lagi. Masalahnya di bawah ini kita butuh si variabel cup ini guys. Artinya sedotan ini nggak bisa di sini. Kita harus turunin ke bawah sini. Oke, baru di atas inilah kita buat si ini ya, si pantat gelasnya ini ya. Berarti kayak tadi, berarti if cup kurang dari 5 and y, nah y nya ini kan kalau kita lihat, nah ya pasti minus 8 ya, sama dengan minus 8, dan return 1 and oke, nice, that's it bro. Oke, terakhir, last but not least ya kan, kita akan membuat si ininya. Kita tinggal sambung dari sini aja harusnya bisa. Gak apa-apa lah ya, kita hardcore dikit ya. Nah, ini soal udah malam ya kan, daripada nggak bisa tidur gitu kan. Nah, ini kita langsung gaskan aja. Return. Oke, yang pertama yang 15 dulu aja. 15 itu berarti ketika y nya itu kurang dari minus 3. Return y itu kurang dari minus 3 and jangan pakai n, or dong ya, or aduh ini udah apa ya, hardcode dikit ya. Di kita ini cuma nambah 2 doang nih, ya kan? Berarti ketika y-nya sama dengan minus 2 dan sama dengan 0, aduh. Aduh, sumpah jelek banget. Gila. Oh my god. 3 persamaan, guys. Aduh. Sangat-sangat menyebalkan. Oke lah, maaf. No problemo. Yang penting kita gaskan.
sorry bukan di sini, di sini. Nah, baru kita tulis N15 or 16. Ya bagus ya, cepet cuman kodenya guys. Oke deh, cycle per voxel 35,8, code size 124. Code size macam apa itu? Nggak apa deh. Cycle juga cycle macam apa itu guys? Kita ubah yang bisa diubah ya. Ini semuanya bisa kita jadikan satu rangkai else if. Udah, gak usah banyak omong, ya kan? Wait, ya. Betul, ini jadi, oh jangan gitu deh. Ini kita bisa pakai langsung di Ctrl D. Nah, gitu ya. Else if. Lalu di sini yang N-nya ini juga kita D. Oke, nice. Sebenarnya cycle-nya tidak berkurang yang signifikan guys ya, tetap 35,8, tapi seenggaknya code size kita berkurang 4 gitu ya. Lalu kita juga bisa mengubah di sini guys. Jangan lupa kita juga bisa mengubah square root di sini menjadi, yes, kita bisa mengubah menjadi pangkat 0,5. Oke, that's it bro. Ini juga bisa kita ubah menjadi pangkat 0,5. Lumayan. Code size-nya balik ke 124. Cycle-nya 34. Cuma dikit. Oke, kita bisa menggunakan kedua-duanya berarti ya. Sekarang untuk cycle yang paling optimal kita gunakan ini dulu. Oke, let's go. Aduh, oke lah ya. Nggak masalah cycle kita ya sangat-sangat bikin muntah. Tapi code size-nya juga lumayan lah ini ya. Kita di bawah rata-rata tertinggi. Oke, di 124. Nice, good job. Cycle-nya di 34,1. Oke, nggak masalah. Sekarang kita mau code size-nya kita kurangi lagi kayak tadi ya. Berarti tinggal kita Ctrl Z. Oke, ini tadi ya yang paling optimal itu di 120 minus 4 ya. Cycle-nya nambah tapi it's okay. Yang penting kita udah dapat tadi ya, udah ter apa namanya? Nah, ini ya udah tertanam yang 34-nya. Nah, 120 oke, di sini semakin ini lagi ya, semakin kecil lagi ya, makin mantap. Oke. Ya, cukup sekian sepertinya. Sebenarnya banyak yang bisa kita return bareng gitu ya. Contoh kayak ini bisa digabung sama ini kan, karena sama-sama return 1. Bisa digabung sama ini lagi karena sama-sama return 1. Cuman aduh, mager banget. Karena dia misa-misa ya kan, misa-misa. Nggak bisa dia dipakai barengan sama ini dia harus ada di tengah-tengahnya. Kalau nggak nanti dia timbang tindihnya agak lain gitu. Oke, cukup sekian aja kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau diperbaiki dipersilahkan ya, sangat disarankan karena ini masih banyak yang bisa disingkat baik itu dari cycle maupun code size. Oke, cukup segitu dulu. Yang penting kita udah masuk leaderboard dulu ya kan, dan ya sudah bisa menyelesaikan dalam waktu yang cukup singkat gitu, seperti itu. Oke, thank you everybody for watching ya. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya. Dadah, thank you guys.